Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan saudara-saudari yang terkasih, ada banyak pengalaman yang bisa mengungkapkan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh kitab-kitab suci pada hari ini. Misalnya, ketika Rasul Yohanes dalam bacaan pertama berbicara, saudara-saudara terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya rasa perayaan Natal kemarin sudah cukup untuk membuktikan itu. Juga ya ada konektivitasnya dengan posisi sebagai anak Allah, atau percaya kepada anak Allah sebagai dia yang bisa mengalahkan dunia. Itu ketika dijiwai oleh Roh, maka kita menjadi anak kesayangan Allah. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Karena Tuhan sayang kita, karena kita percaya kepada Yesus anak Allah, itulah yang membuat Tuhan memberikan kesempatan untuk kita merayakan Natal bersama kemarin dengan apa yang kita sudah alami. Sedikit ada komentar dari Ketua FKUB waktu kita sama-sama di panggung. Dia datang peluk saya dan rangkul, lalu dia bilang, Romo sutradara di balik acara ini ya. Entah apa yang dia lihat, tetapi saya hanya senyum-senyum saja. Hari ini saya tidak banyak bercerita tentang hal itu, karena masih banyak lagi hal lain yang ditemukan untuk menunjukkan bahwa ketika Roh menjiwai kita, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, dan hal yang kita cemaskan dan kita gelisahkan belum tentu juga terjadi. Suster Beksa pasti mengalami itu kan, kecemasan yang terjadi sebelum kita tampil. Tapi dalam hubungan dengan pelayanan-pelayanan kita, terutama suster mereka yang melayani bidang kesehatan, mungkin hal ini lebih menarik untuk kita maknai. Sebab ada 3 kekuatan besar yang sangat menentukan: darah, air, dan roh. Rohlah yang memberikan kesaksian. Kalau kita bicara tentang darah, maka darah baru bisa mengalir karena apa? Karena apa? Dipompa oleh jantung. Tapi kalau darah yang kita sembeli binatang tanpa ada jantung, dia tidak mengalir. Itu kenapa? Atau kalau tangan kita terluka, lalu darahnya keluar dan darahnya mengalir, apakah ada jantung? Tidak, karena ada airnya. Kalau darah kental, dia tidak bisa mengalir. Dan di dalam diri kita, bukan karena jantung yang membuat darah itu bisa mengalir, tapi ada roh yang hidup di dalam darah. Kalau nadi mati kan, orang kesehatan bilang karena jantung berhenti. Itu kan karena Tuhan sudah cabut nyawanya. Jantung mati karena Tuhan cabut nyawanya. Ini mulai sekarang, suster mereka kalau lihat orang sudah berhenti darahnya mengalir,
Memang dari segi medis pasti dia bilang ini karena jantung mati. Tapi kalau orang beriman bilang ini karena rohnya Tuhan sudah ambil. Itu baru seorang rohaniwan memberikan keterangan. Untuk kita yang menarik, roh ini selain air, roh yang memberi kesaksian, dan rohlah yang memberi kekuatan dan yang memungkinkan kita menjadi anak kesayangan Allah. Kita bersyukur diberi gelar rohaniwan karena kita memang punya kekhasan itu. Tadi malam para saudara melihat saya berapa kali ganti baju karena sesuai dengan posisi saya. Ketika saya jadi panitia dan bersama panitia, saya pakai baju panitia. Tapi ketika saya tampil sebagai seorang pastor rohaniwan Katolik, saya ganti jubah. Bahkan waktu memberikan refleksi, saya tambah sekolah. Karena itulah kekuatannya memberikan simbol bahwa dengan itu kita dikuasai oleh roh. Ini pasti sangat subjektivitas. Tapi beberapa orang mengakui ada perbedaan antara ketika saya membacakan refleksi sebagai seorang pastor dengan pendeta yang berkhotbah sebagai seorang dokter. Tetap ada perbedaan. Kenapa? Ya, imam biar tidak dokter, dia punya rahmat tak bisa. Jadi penumpangan roh atau penganugerahan roh itu kan lebih. Ya, teman-teman pendeta dia bisa bicara bagus, mungkin dengan pengetahuan yang luas, dengan hafal kitab suci, tapi bedanya pada sepuhan roh. Nah, inilah kekuatan kita. Demikian pun dalam pelayanan kita ini rohaniwan. Kekuatan rohlah yang menjadi modal utama dan kekuatan utama untuk kita. Akhirnya para suster, saudara-saudari yang terkasih, ada 3 kekuatan: darah, air, dan roh. Dan itu selalu mengalir di dalam diri kita. Ketika kita hidup, itu karena darah mengalir. Ketika darah bisa mengalir, itu karena masih ada air di dalam diri kita. Tapi ketika darah dan air sama-sama mengalir, itu karena roh Tuhan masih memberikan kita hidup. Yesus tampak istimewa karena roh Tuhan ada padanya. Kita tampak istimewa karena roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Apalagi menjadi orang Katolik menjadi sangat istimewa karena kita dibaptis oleh air, kemudian diurapi oleh roh dalam minyak, kemudian Tuhan memberikan darahnya untuk memelihara hidup kita. Memang setiap kali komuni kita cuma terima hosti, tapi dalam penjelasan liturgi, kalau hosti kita terima sebagai tubuh Kristus atau pribadi Kristus, maka di dalam setiap pribadi sudah pasti mengandung daging dan darah. Apalagi kalau kita misalnya satu di sini pasti dapat semua kan? Atau kalau bisa pagi di gereja pasti dapat semua. Paling penting kita terima itu karena kita mau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.